Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan kajian kita, di mana pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang keutamaan zikir secara umum yang didukung oleh ayat yang ke-11. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Artinya, dan katakanlah, luruskanlah mukamu atau dirimu di setiap salat dan beralah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Kemudian ayat yang ke-20, yang ke-12, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan dengan azab dan harapan terhadap rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 55 sampai dengan 56. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 mengatakan supaya kita meluruskan muka kita. Artinya di sini tafsirannya muka itu adalah segala perbuatan baik kita. Supaya kita melihat mana yang baik itu kita lihat baik, dan senantiasa kita berusaha untuk melaksanakannya. Tidak ada gunanya kita melihat sesuatu itu baik tetapi kita tidak pernah tergugah hati kita untuk berbuat satu kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, asal kita mau berbuat, maka pahalanya dia tidak akan hilang. Satu contoh perbuatan yang paling kecil adalah yaitu memindahkan duri di jalanan dengan niat supaya orang lain tidak tertusuk kakinya. Ini adalah sebagian daripada iman. Ini adalah sebagian daripada kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita tidak pernah ada orang yang melihat bagaimana kita memindahkan duri di jalanan, tetapi karena niat kita lillahi ta'ala, kita masih ada implikasi kepada orang lain, kita masih peduli kepada orang lain, maka itu akan menjadikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat satu kebaikan walaupun seperti sebesar sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun hanya sebesar tulang sawi, maka dia tidak akan terlupakan oleh Allah. Artinya kita akan pasti mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini, mari kita luruskan pandangan kita. Dalam arti kata bukan muka yang diluruskan, tetapi apa yang kita lihat baik, mari kita kerjakan. Apa yang kita lihat buruk, mari kita tinggalkan. Kemudian di setiap solat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ketaatanmu. Dan pada setiap kita solat, karena isi dari solat itu adalah doa, maka doa di dalam solat itu harus kita mengutamakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita solat karena Allah, semata-mata kita solat mencari keridhaan Allah, bukan kita dilihat oleh orang, bukan kita kepingin dipuji oleh orang, bukan kita kepingin disanjung oleh orang. Banyak atau tidaknya teman kita solat karena muka kita sudah berhadapan dengan Allah, melihat yang baik itu baik, maka kita laksanakan itu semua. Oleh karena itu, di setiap solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kita itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Artinya lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi lain kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ibadah apa saja, maupun kita beribadah dalam perkataan,
kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Yasin, baca Al-Quran, itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salat itu kita utamakan yaitu hati yang ikhlas. Kemudian ayat berikutnya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lirih. Utamakan dalam kita berdoa, memohon kepada Allah dengan suara yang enak, suara yang lirih, suara yang lembut. Jangan sampai kita berdoa menggunakan suara yang tinggi, yang keras, apalagi seperti suara hemar. Maka suara yang paling dibenci oleh Allah adalah suara yang melampaui batas. Artinya suara yang sampai memekikkan telinga orang lain. Itulah suara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian yang terakhir, janganlah kita mengadakan kerusakan di atas bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Artinya di sini adalah secara arti luasnya mengadakan kerusakan di atas bumi. Satu contoh, kita buang sampah di sembarang tempat. Itu bagian daripada perusak bumi. Kemudian kita merusak alam. Itu bagian daripada merusak bumi. Oleh karena itu, mari kita pelihara apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita lestarikan supaya kita menyatu dengan alam. Artinya kita menyatu dengan alam, cinta kasih kita kepada seluruh isi alam ini, mulai dari hamba Allah yang berbentuk manusia sampai kepada hamba Allah yang berbentuk hewan, sampai kepada hamba Allah yang berbentuk tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda mati di atas bumi ini. Dengan demikian, siapa yang kasih sayang kepada apa yang ada di bumi, maka kita akan dikasih sayang dengan orang-orang yang berada di langit. Oleh karena itu, semoga kita semua dijadikan orang selamat dunia dan akhirat dengan kita tebarkan cinta dan kasih sayang kita kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.